Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Dr. Irsad Sadri, terutama sahabat Dr. Irsad. Sudah lama kita tidak muncul dengan konten-konten yang baru. Ini hari kedua saat diberlakukannya PPKM di Jawa, Bali. Sekarang kita melihat terjadi peningkatan kasus yang sangat luar biasa tentang COVID-19. Positif rate-nya yang sangat tinggi. Mudah-mudahan konten kita ini bisa bermanfaat. Bagaimana swab antigen negatif, PCR positif. Kok bisa? Nanti kita akan jelaskan supaya kita mendapat pedoman pengertian tentang swab antigen dan PCR. Sebelum kita menjelaskannya, kita harus memahami lebih dahulu ada istilah LOD, Limit of Detection. Artinya apa? Ambang batas yang dapat mendeteksi virus COVID. Artinya, virus COVID akan terdeteksi apabila berada di atas ambang batas virusnya, jumlah virusnya. Kemudian, PCR mempunyai ambang batas yang lebih rendah daripada swab antigen. Jadi kita untuk dapat pengertian yang lebih baik dan lebih jelas, kita lihatkan grafik yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Seperti gambar ini. Itu ada yang kita katakan fase inkubasi, yaitu dimulainya paparan tapi belum bergejala. Kemudian fase infeksi 0 sampai 10 hari. Kemudian setelah 10 hari kita katakan pasca infeksi. Tes PCR sudah bisa mendeteksi pada hari ketiga setelah kontak, setelah masuknya virus. Swab antigen bisa positif juga beberapa jam, bahkan perbedaannya bisa sampai 1 hari dengan PCR. Pada fase puncak, hari ke-5 sampai ke-7 itu adalah fase puncak di mana swab antigen PCR itu positif. Itu kita katakan fase akut, di mana virusnya sangat tinggi sekali. Itu biasanya penderita COVID-19 memiliki gejala yang sangat jelas. Demam, batuk-batuk, meriang, itu sudah dirasakan pada fase puncak. Pada fase puncak itulah sangat baik sekali untuk kita melakukan swab antigen dan PCR. Dua-duanya menghasilkan positif. Tetapi pada hari awal-awal, pada 3 hari pertama, swab antigen tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kurang sensitif dibandingkan PCR. Jadi itu yang ditakuti pada tahap awal, pada awal infeksi, kita lakukan swab antigen, ternyata hasilnya negatif. Itu yang ditakuti, negatif palsu. Apa artinya? Virusnya sudah ada, tapi tidak dapat dideteksi oleh tes swab antigen. Karena LOD-nya masih rendah. Limit of detection dari virusnya masih rendah. Tapi dapat dideteksi dengan PCR. Pada saat infeksi mengalami puncaknya pada hari ke-5 dan ke-7, kemudian berlanjut, virusnya akan menurun. Kita lihat grafik ini,
grafik yang kita gambarkan tadi, lihat garis merah. Gejalanya juga akan menurun sampai pada hari ke-10. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita sembuh. Tidak ada gejala batuk lagi, tidak demam lagi. Nah, bahkan ada yang mengklaim bisa menghilangkan COVID-19 hanya dengan menghisap bau-baunan, daun-daunan itu. Tapi dia tidak melakukan tes, tidak melakukan pemeriksaan swab antigen atau PCR. Setelah hari ke-10, di mana garis merah itu akan menurun terus tajam, yang kita katakan viral load-nya menurun. Swab antigennya negatif, tapi PCR-nya positif. Jadi itu lebih baik kita melakukan pemeriksaan PCR setelah fase infeksi. Swab dan PCR lebih baik pada fase akut, pada hari ke-5 dan ke-7, sehingga hasilnya positif. Sementara setelah pasca infeksi dan awal infeksi, lakukanlah PCR karena lebih sensitif. Takutnya kita mendiagnosa kita sudah sembuh. Ternyata kita lakukan PCR, virusnya masih ada. Bahkan dalam laporan bisa berlanjut, bisa sampai 21 hari atau bahkan lebih. Ternyata virusnya masih ada dalam badan kita. Nanti tes yang terbaik sebagai gold standarnya adalah PCR. Itu yang direkomendasikan oleh WHO. Walaupun cara pengambilan sampelnya kedua-duanya sama. Dari hidung atau nasofaring atau dari tenggorokan. Dua-duanya sama. Cara pemeriksaan berbeda. Tapi sebagai gold standar untuk kita tidak mendapat false negatif, PCR lebih baik. Kita tidak bicara city value di sini, mungkin pada konten selanjutnya akan kita jelaskan. Yang jelas, kita dapat simpulkan swab antigen PCR positif itu pada fase akut. Fase awal dan fase setelah infeksi, PCR adalah lebih baik. Saya akan berikan satu contoh. Mereka yang mengalami kontak erat COVID-19 tapi tidak bergejala. Kita akan langsung melakukan pemeriksaan swab antigen atau PCR. Kalau swab antigennya positif, maka kita tidak perlu lagi melakukan PCR. Seperti yang kita terangkan sebelumnya. Langsung dilanjutkan isolasi. Pada akhir isolasi, kita lakukan pemeriksaan ulang. Kalau positif PCR-nya, lanjutkan isolasi. Kalau negatif, PCR-nya selesai isolasi. Tapi bagi mereka yang negatif swab atau PCR-nya di awal, maka kita isolasi 5 hari kemudian kita lanjutkan pemeriksaan. Kalau negatif, selesai karantina atau isolasi. Demikian guys, mudah-mudahan ini kontennya bermanfaat. Silahkan komen kalau ada yang ditanyakan, di-share kalau memang ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang belum. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.